Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan 18. Mari kita perhatikan perikop ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bermula dari kedatangan orang Majus itu yang memberitahukan kepada Herodes tentang raja yang baru lahir, tetapi akhirnya dia tidak memberitahukan kembali di mana tempat tinggal atau lahirnya raja yang baru itu. Lalu menjadi kemarahan Herodes. Para Majus pulang tidak melewati atau tidak lebih dulu datang kepada Herodes, langsung pergi begitu saja. Karena apa? Karena memang Tuhan telah memberitahukan jangan datang kepada Herodes. Lalu apa yang terjadi? Bahwa Herodes lalu marah, dan akhirnya Tuhan memberitahu kepada Yusuf untuk membawa Ibu Maria dan Yesus mengungsi ke Mesir. Maka Yusuf pun bangunlah malam itu juga. Diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dulu orang-orang Israel pergi ke Mesir mencari makan, mencari penghidupan, lalu ditarik lagi ke Kanaan untuk hidup baik. Lalu sekarang gambarannya adalah Tuhan Yesus dibawa ke Mesir untuk mencari kehidupan supaya tidak dibunuh oleh Herodes, dan suatu saat nanti akan diberitahu kapan dia harus pulang lagi ke tanah miliknya atau tanah kelahirannya. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kejadian itu berulang lagi di dalam kehidupan umat Israel di Betlehem teristimewa dan sekitarnya. Dulu ketika umat Israel datang ke Mesir, anak-anak Israel laki-laki yang baru lahir semua dibunuh, dilempar ke sungai, dibunuh oleh bidannya dan seterusnya. Lalu menjadikan Rahel sebagai salah satu orang yang mewakili, itu menjadi sangat sedih. Rahel itu adalah istri dari Yakub yang saudaranya adalah Lea. Anak-anak di sana dibunuh. Demikian pula di sini di Betlehem dan sekitarnya. Anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah dibunuh. Tentu saja anak laki-laki, karena yang
dicari adalah anak laki-laki. Tetapi di sini dikatakan dengan jelas, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Ini semuanya, tidak hanya laki-laki saja, semuanya. Tetapi ketika di Mesir itu anak-anak yang laki-laki. Betapa menyedihkannya hal itu kalau terjadi. Sampai berulang seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada pemimpin, ada yang dipimpin. Pemimpin, raja, presiden, atau siapa saja yang menginginkan kekuasaan, yang menginginkan kerajaannya tetap berlangsung, maka dia pasti akan menyingkirkan siapa saja yang menjadi penghalang, yang menjadikan runtuhnya nanti kerajaan itu atau kekuasaan itu. Maka sebelum terjadi harus diselesaikan dulu, dihabiskan semuanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika pemimpin terjadi seperti itu, maka siapa yang menjadi korban adalah orang-orang kecil, rakyat biasa yang oleh karena kebijaksanaan pemimpin yang keliru, rakyat biasa itu menjadi sangat miskin, sangat menderita, sangat tidak sejahtera. Ini banyak terjadi, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Baru saja kita mengadakan pilkada. Nah, semoga para pemimpin kita yang sudah kita pilih itu bisa menjadi pemimpin yang baik, yang tidak mengorbankan rakyatnya, tidak mengorbankan warganya untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan golongannya sendiri, untuk kepentingan kekuasaannya sendiri. Semoga demikian pula di dalam kehidupan menggereja. Kebijaksanaan para anggota dewan paroki juga mampu memperhitungkan bagaimana umat pada keseluruhannya, apakah dengan kebijaksanaan ini bisa dilakukan atau tidak, bisa terlaksana atau tidak, apakah harus terseok-seok atau seperti apa, apakah umat itu merasa senang, apakah umat itu merasa nderbeni, dan seterusnya. Semoga kebijaksanaan dari atas itu bisa terlaksana di bawah dengan baik, dan akhirnya umat menjadi lebih bergairah di dalam kehidupan menggereja dan mungkin juga dalam kehidupan bermasyarakat. Amin. Berkah dalam